Sumatera Utara, kembali bersama dengan Charles Bonar Sirait menjawab. Saya kemarin mendapatkan masukan dari beberapa video yang sudah dijelaskan tentang pendidikan atau buku-buku yang saya tulis. Belum memuaskan untuk jawaban tentang apa visi misi pendidikan. Kalau misalnya saya one day akan benar-benar ke Sumatera Utara. Oke, ini pertanyaan yang menarik dari Bro Iskandar. Saya coba jawab saja. Pertama, saya mau sampaikan bahwa ada pemikiran hari ini dengan di dunia yang sekarang sedang berkembang, itu akan makin fragmented atau kita dunianya makin menyempit dan makin menjadi spesialis. Oleh karena itu saya menyarankan sebetulnya pendidikan dasar untuk murid dari mulai SD, SMP ke SMA itu tetap boleh mengikuti frameworknya Kementerian Pendidikan dan Nasional, tapi tetap saja untuk kita bisa berkembang dan bisa menjadi potensi diri kita di market ataupun di pasar, itu menurut saya jauh lebih memerlukan pemahaman terhadap SWOT analysis ataupun kekuatan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita membaca data. Karena sekarang di pasar itu yang diperlukan misalnya adalah orang-orang yang lebih spesialis, orang-orang yang lebih punya kemampuan yang sangat tajam. Jadi generalis dalam rangka pendidikan dasar menurut saya itu penting, tetap sah, tapi sekolah di sini juga bersama dengan pemerintah, bersama dengan unsur swasta dan masyarakat, termasuk partai politik, ya harus duduk untuk melihat bahwa kira-kira ke depan di Sumatera Utara sendiri kebutuhan untuk tenaga kerja itu perlunya yang lebih skill setnya seperti apa. Misalnya IT itu berapa persen, atau profesi seperti apa sih yang kira-kira sekarang akan menjanjikan ke depan. Karena biar bagaimanapun juga ujung dari pendidikan itu kan nggak semua orang yang ikut sekolah itu katakanlah harus kembali untuk bekerja di industri pendidikan. Ada juga kan memang yang mereka memang diperlukan di dunia profesional. Nah, mirisnya di dalam perjalanan pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, justru pendidikan ataupun informasi bagi murid-murid tentang dunia usaha, tentang komersialitas, tentang profesionalitas, tentang membangun karir, tentang membaca peluang, atau bidang-bidang apa yang memang misalnya harus inline antara bidang pendidikan dengan bidang profesional atau bidang ekonomi, itu ada gap. Sehingga seringkali teman-teman yang ada di bidang atau ada yang di perusahaan mengatakan bahwa wah ini mereka memang pintar-pintar semua, tapi ternyata pengalamannya atau kemampuannya yang lebih segmented atau yang lebih sangat spesifik itu kurang. Nah, ini justru dugaan saya bahwa secara nasional antara dunia pendidikan SD, SMP, SMA dengan universitas sekalipun itu dengan dunia usaha itu ada gap. Ada gap, ada jarak, ada yang nggak ketemu, ada yang nggak nyambung, sehingga dalam tanda kutip kita ini lulusan sekolah formal itu ketika masuk ke dunia kerja, kita ekspektasinya sebagai murid itu masih diajarin lagi, masih harus dikasih training lagi. Nah, sementara mereka yang memandang kita sebagai beban karena mereka harus mengeluarkan gaji, mengeluarkan investasi, itu melihat bahwa, wah ini kalau harus di training lagi dan harus diberikan pelatihan lagi, di satu sisi ini membuang waktu dan juga akhirnya kurang produktif. Nah, jadi kacamatanya beda gitu. Selama cara memandang kita sebagai dunia pendidikan ke dunia usaha dan cara dunia usaha melihat kita dari dunia pendidikan itu nggak ketemu, ini kita sama aja kayak lari di tempat dan kita sebetulnya akan ketinggalan ataupun kehilangan momentum untuk bisa mengejar kecepatan negara-negara lain. Nah, kita lihat sekarang beberapa sektor kerja ya, contoh yang paling gampang nih, ketika saya kemarin pergi ke SMA Free Methodist 2 dan saya ngobrol di situ 45 menit bersama dengan teman-teman SMA di sana, nggak semua loh itu menjawab pengen pergi ke S1. Ada beberapa yang mengatakan setelah lulus SMA saya akan pergi ke Jepang, saya akan pergi ke Jerman, saya akan pergi ke misalnya ke Arab Saudi. Karena apa? Mereka udah tahu bahwa di sana ada informasi lapangan pekerjaan yang memang membutuhkan skill set mereka itu sebagai perawat. Jadi kalau ditanya apakah penting sekolah formal SD, SMP, SMA, menurut saya tetap penting. Tapi itu saja menurut saya udah nggak cukup. Nggak cukup karena apa? Sekarang dunia ini makin terfragmentasi, makin niche, makin kecil, makin spesialis. Jadi tidak lagi generalis. Apakah pendidikan generalis yang dasar itu penting? Sangat penting.
Karena itu akan membuat fundamental kita sebagai manusia untuk bisa bertahan hidup dan tidak menyerah itu. Tetapi kalau kita hanya diberikan kemampuan generalis, maka nanti kita berada di pasar, berada di situasi pertarungan dengan kompetisi, itu kita nggak kompetitif. Karena apa? Kita nggak bisa misalnya menggunakan sosial media, nggak bisa kita misalnya membawakan acara, nggak bisa misalnya kita ngerjain satu skill set IT yang sangat spesifik gitu. Nah, jadi kombinasi keduanya ini menurut saya tetap perlu cepat dilakukan, dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu punya ruang dan punya andil di situ. Dan partai politik juga, masyarakat juga, kita semuanya harus bisa membuat dunia pendidikan kita ini makin gapnya kecil dengan dunia usaha. Sehingga ketika kita lulus SMA, itu kebayang oleh saya, nah itu perusahaan-perusahaan terbaik pun bahkan udah ngincer gitu loh. Nanti murid ibu yang kelas 3 SMA, ini akan langsung masuk ya ke perusahaan saya untuk bekerja. Jadi kita juga harus mulai nih nyamain ritme, cara berpikir, bahasa. Saya rasa itu yang bangsa kita sekarang sedang hadapi. Termasuk mungkin juga di Sumatera Utara.